Kita hidup dalam satu zaman yang modern, yang serba canggih, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang luar biasa, di mana kita bisa menjelajah seluruh dunia hanya dengan benda kecil di tangan kita yang bernama HP. Semua itu bisa kita manfaatkan untuk membuat Injil dan firman Tuhan menyebar dengan cepat, mencapai seluruh wilayah di dunia ini, hanya dengan 1-2 kali ketukan di HP kita. Kalau semua kemajuan ini, fasilitas seperti ini, kalau kita bisa memaksimalkannya untuk pemberitaan Injil dan pemberitaan firman Tuhan, maka saya percaya firman Tuhan, Injil akan bergerak lebih cepat dan menyebar kepada lebih banyak orang, lebih daripada zaman Yesus. Kemajuan teknologi informasi sehebat ini meruntuhkan banyak tembok pemisah yang tidak bisa ditembus oleh pemberitaan Injil konvensional. Pemberitaan Injil konvensional, utusan-utusan misi harus pergi ke negara-negara lain, ke suku-suku tertentu, dan pintu-pintu penghalang ditutup, menghambat masuknya Injil. Kita menghargai para misionaris, kita menghargai para hamba Tuhan yang memberikan diri mereka sebagai utusan misi ke negara lain, ke wilayah-wilayah yang terpencil sekalipun. Tapi zaman sudah berubah, bahwa pintu-pintu itu bisa dibongkar oleh pemberitaan Injil lewat media-media modern sekarang. Seorang anak dari pemimpin Hamas yang menjadi percaya, dia bilang di dalam agama dia sebelumnya, pintu telah ditutup selama kira-kira 1400 tahun, sehingga orang-orang mereka tidak bisa dapat informasi apapun, baik tentang agama lain maupun juga agama mereka sendiri dari luar, selain, dan mereka tidak boleh bertanya apa-apa tentang agama mereka. Mereka dikurung generasi ke generasi selama 1400 tahun, tidak tahu apa-apa di luar. Dan sekarang pintu itu dirobohkan karena mereka boleh larang, tapi anak mereka tinggal ambil HP di internet dan mereka bisa mendapatkan begitu banyak informasi tentang agama mereka sendiri maupun juga agama lain. Dan orang ini berkata bahwa sekarang dan untuk waktu-waktu ke depan, pintu yang telah tertutup berabad-abad itu akan segera diruntuhkan, dan Injil bisa menerobos sampai di dalam kamar mereka sendiri, sampai di dalam apa yang mereka pegang di tangan. Karena itu saudara, dengan kemajuan teknologi seperti ini, sayang sekali kalau kita tidak pergunakan segala macam fasilitas dan kemajuan teknologi ini untuk pemberitaan firman dan untuk penyebaran kabar baik. Saya mengutip kata-kata dari sebuah tulisan Adrianus Pasasa. Dia bilang begini, di abad 21 ini, penginjilan lewat internet memberi kesempatan kepada orang-orang percaya untuk menjangkau orang-orang dengan Injil dimanapun mereka berada. Rasul Paulus 2000 tahun lalu memanfaatkan dengan efektif media transportasi dan komunikasi tercanggih di zamannya, jalanan Romawi yang lambat dan jasa pengiriman pos satu arah. Saat ini orang percaya dapat menyebarkan Injil secepat kilat dan menerima tanggapan dalam sekejap mata dari seluruh dunia. Ini akan jauh lebih efektif dari yang bisa dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi di zaman ini, maka sarana-sarana yang dipakai pun akan semakin canggih. Karena itu orang Kristen juga harus mempersiapkan diri, mau belajar menguasai teknologi baru tersebut, sehingga dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk penginjilan. Pelayanan melalui internet adalah salah satu dari teknologi maju tersebut. Melalui internet, Injil dapat disebarluaskan ke berbagai tempat dalam waktu yang singkat. Tidak hanya itu, segala macam informasi dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan penginjilan juga dapat ditemukan di internet. Melihat semua itu, Yesus dulu dengan bijak memilih sebuah tempat supaya Injil tersebar. Kita sekarang harus dengan bijak mempergunakan media yang ada untuk menyebarkan firman. Itulah sebabnya saya sendiri mempergunakan semua fasilitas ini untuk pemberitaan Injil,
pemberitaan firman, baik lewat radio, lewat televisi. Dulu masih zaman BlackBerry, saya pakai BlackBerry juga, pakai Facebook, pakai email, pakai YouTube, pakai website, pakai Instagram, pakai WA, pakai Zoom meeting, dan macam-macam yang lain untuk beritakan firman. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu dari Surabaya WA saya, Pak Esra, senang sekali Pak sudah melayani di banyak media, tapi saya mau beritahu Pak Esra bahwa banyak anak muda itu ada di TikTok. Dan TikTok digemari karena videonya hanya 1 menit. Jadi kalau Bapak bisa masuk dalam pelayanan di TikTok, itu pasti akan menjangkau banyak orang. Begitukah? Akhirnya saya pun mulai ke TikTok. Tapi 1 menit, omong tuh kayak setan lagi kejar. Tiba-tiba belum selesai, habis, ulang. Ini dibuang, susah sekali. Syukurnya sekarang TikTok bisa 3 menit. Dan setiap hari saya bikin seperti itu. Saya sebar di seluruh grup WA. Saya kirim pesan pribadi per pribadi. Dan firman menyebar, Injil menyebar. Setiap kali saya bikin video di TikTok, saya pakai itu kirim di WA kepada ratusan orang. Setelah itu masukkan lagi di Instagram, lalu muat di YouTube lagi, muat di Facebook lagi. Punya 4 akun Facebook, taruh semua. Punya 3 fanpage, taruh semua. Lalu beberapa teman lagi hanya ambil suaranya, audionya saja. Saya masukkan ratusan khotbah saya di Revivo atau juga di Spotify dan macam-macam yang lain. Masuk semua. Kenapa? Supaya Injil menyebar dengan cepat. Supaya firman Tuhan menyebar dengan cepat. Nah, saudara bayangkan, saya melakukan itu. Seandainya kita semua melakukan hal yang sama, betapa kita melihat Injil akan menembusi berbagai macam tempat bangsa lebih cepat dari zaman Yesus. Sayangnya adalah banyak kita tidak bijak dan tidak memikirkan peluang pemberitaan Injil, peluang penyebaran firman melalui semua media itu. Jikalau kita memakai semua media itu, maka sebenarnya kita sedang mempergunakan media itu untuk mempermuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kalau kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Termasuk jikalau kamu main Facebook, lakukan untuk kemuliaan Allah. Jikalau kamu main IG, lakukan untuk kemuliaan Allah. WA untuk kemuliaan Allah. TikTok untuk kemuliaan Allah. Snack video untuk kemuliaan Allah. YouTube untuk kemuliaan Allah. Sayangnya banyak orang Kristen tidak pergunakan itu untuk kemuliaan Allah. Media sosialnya hanya dipakai untuk senang-senang. Hanya untuk dipakai bagi perkara-perkara sekuler. Hanya untuk teror orang. Hanya untuk maki-maki orang. Naik status cuci maki orang dari ujung timur sampai ujung barat. Utara sampai selatan. Lintang timur sampai lintang selatan. Hanya untuk menyebarkan hoax. Hanya untuk pamer kekayaan. Bahkan ada yang screenshot saldo di rekeningnya lalu upload. Lu pun tujuan apa kawan? Mau tunjuk bahwa lu duit banyak? Dan macam-macam hal yang tidak bijaksana. Anak-anak Tuhan pakai TikTok juga untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hanya TikTok, hanya goyang-goyang saja terus. Diam-diam mengisimu, diam-diam mencintaimu. Saya bosan tiap hari lihat itu. Tiap kali buka ini orang goyang, diam-diam mencintaimu. Terus seperti itu. Pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu hanya sekedar kutip ayat dan sharing. Atau saudara baca renungan, ketik kembali renungan itu dan sharing ke banyak orang. Atau kalau bisa nyanyi-nyanyilah lalu posting. Atau bisa bikin kata-kata
yang berisi pesan Injil lewat picture-picture dan sebar itu. Atau kalau tidak bisa, lihat khotbah-khotbah penginjilan, share. Kalau saudara yang dapat WA dari saya khotbah-khotbah pendek itu, silakan di-share, tidak usah izin lagi. Tujuan saya kasih supaya Anda share. Selain untuk diri, silakan share kepada lebih banyak orang. Supaya apa? Supaya Injil menyebar dengan cepat. Jikalau kita semua bisa bekerja sama, saudara bayangkan bahwa dalam satu hari, Injil dalam 3 menit menyebar ke berapa banyak, berapa ribu orang. Jikalau Yesus melihat peluang Injil menyebar lewat Galilea, dan karenanya dia pilih Galilea. Sekarang kita melihat peluang Injil melalui internet. Pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saya sudah siapkan khotbah ini kemarin. Tadi pagi saya buka Facebook. Saya lihat ada satu status Facebook yang bagus. Dan status Facebooknya adalah dari adik saya, Henson Soro. Dia seorang pengusaha yang biasa posting di Facebook atau media-medianya semua urusan usahanya. Tapi hari ini dia membagikan status Facebook yang bagus. Coba kita lihat. Hutang uang bayar kacang tanah. Apakah diperbolehkan hutang uang dibayar dengan kacang tanah? Bila si penghutang tak punya duit untuk bayar hutang, lalu apa boleh si penghutang bayar pakai kacang tanah? Tak boleh. Si penghutang harus tetap bayar pakai duit. Si penghutang tak boleh bayar pakai kacang tanah. Begitu pula halnya dengan dosa. Apakah diperbolehkan bayar hutang dosa dibayar dengan perbuatan baik? Bukankah dosa itu berurusan dengan Allah? Bila dosa berurusan dengannya, tak bolehlah dosa dibayar dengan perbuatan baik. Bayarlah hutang dosa kepadanya. Bila dosa tak bisa dibayar dengan perbuatan baik, jangan bayar hutang dosa dengan perbuatan baik. Bayarlah hutang dosa ke dia. Bila dosa berurusan dengan Allah, ya Allah lah yang dapat menyelesaikan hutang dosa. Dialah yang dapat membayar lunas dosa manusia. Bila bukan dia yang membayar lunas dosa manusia, maka dosa pada manusia tetap ada. Hanya dialah pembayar lunas dosa manusia. Mengingat dosa tak bisa dibayar lunas dengan perbuatan baik, tanggalkanlah perbuatan baik. Bila perbuatan baik tak bisa menyelesaikan hutang dosa, datanglah ke dia. Datanglah ke Kristus. Dialah yang bisa menyelesaikan hutang dosa manusia, yaitu dengan menerima penebusannya. Dengan menerima penebusannya, semua hutang-hutang dosa manusia lunas terbayar. Pada waktu saya lihat status Facebook seperti ini, saya lihat baik-baik dia, foto dia, dan saya bilang, sesungguhnya orang ini anak Allah. Itu pesan Injil bagus sekali. Kalau saudara tidak bisa buat, sharinglah. Maka marilah kita semua memanfaatkan semua media yang kita punyai untuk menyebarkan Injil. Kalau kita semua melakukan itu, maka terang yang pernah dipancarkan dari Galilea, terang yang pernah terbit di Galilea itu akan terus dipancarkan ke seluruh dunia, menembusi berbagai macam batas, terus terpancar menerangi insan-insan dalam kegelapan. Yesus Kristus terang dunia itu akan bercahaya di hati mereka. Maukah saudara?